Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dengan program Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Kami menaikkan pujian syukur limpah banyak terima kasih. Karena sebab Engkau sudah memelihara kami, menjaga kami bagaikan Engkau menjaga biji matamu di dalam petiduran kami di sepanjang malam. Sehingga kami boleh mengalami, menikmati petiduran yang nyenyak Tuhan. Terlebih lagi pagi yang indah ini, Kau sudah bangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengawali seluruh aktivitas kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan itu akan menjadi motivasi, mendorong kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, membawa kehidupan kami di aktivitas kami yang berbeda-beda yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, bahkan seluruh saudara-saudara kami yang menyaksikan, mengikuti renungan pagi SOS. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita bertemu kembali. Dan pagi yang indah ini kita akan masuk pada topik atau judul yang baru, ya. Puji Tuhan. Nas kita yang akan menjadi dasar perenungan kita beberapa hari ke depan ini adalah 3 versi orang percaya, ya. Judulnya 3 versi orang percaya. Mari kita baca nas pokok kita, Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-12, maksud saya ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-29, ya. Di sini redaktur Alkitab memberikan perikop atau judul bacaan Nuh dan anak-anaknya. Saya akan bacakan ayat 18 mulai. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang 3 inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ayat 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar mabuk dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ayat 27. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ayat 28. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Ayat terakhir. Jadi Nuh mencapai umur 900
50 tahun lalu ia mati. Haleluya. Kita sudah membacakan nas pokok kita ya, atau nas pembacaan kita di pagi yang indah ini dari ayat yang ke-18 Kejadian pasal 9 sampai ayat yang ke-29. Di sini saya berikan judul adalah 3 versi orang percaya. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang versi yang pertama ya. Versi yang pertama saya akan mulai dari ayat 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham ialah bapa Kanaan. Yang 3 inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Saudaraku, ayat yang ke-18 sampai 19 di sini sebagai pendahuluan ya, menjelaskan tentang generasi baru ya. Kenapa saya katakan generasi baru ya? Sebab orang-orang ya yang ada pada masa itu sudah dimusnahkan oleh Tuhan melalui peristiwa air bah ya di Kejadian pasal 6. Kemudian kita lihat ayat yang ke-20. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Saudaraku kekasih, Kejadian pasal 6 mencatat ya, sebagai akibat kejahatan manusia yang sudah luar biasa memuncak sampai ke hadirat Allah. Maka di Kejadian pasal 6 diceritakan kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan ya. Saya minta tolong bacakan ya. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-12 atau ayat 11 mulai ya. Kejadian pasal 6. Kita lihat ini sebagai pendahuluan dulu ya. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-12 kalau saya tidak salah ya. Saya sengaja tidak memasukkan ke dalam catatan ya. Kejadian pasal 6 ayat 11 sampai ayat 12 ya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Perhatikan kata penuh. Kalau satu gelas kita isi dengan air, berarti tidak ada ruang lagi. Semuanya sampai tumpah keluar. Plero, tumpah keluar ya. Ayat 12. Allah menilik bumi itu sungguhlah rusak benar. Sebab, nah ini penyebabnya. Kenapa kejahatan itu memuncak sampai ke hadirat Tuhan? Ya ini penyebabnya. Allah menilik bumi itu sungguhlah rusak benar. Ya sudah rusak dipakai kata benar lagi saudara ya. Sungguhlah rusak benar. Sebab, nah ini penyebabnya saudara. Semua manusia menjalankan hidupnya yang rusak ya di bumi ini. Luar biasa saudaraku ya. Kita lihat betapa dahsyatnya dosa pada masa itu ya. Sehingga Tuhan telah memutuskan untuk memusnahkan semua ciptaannya. Baik manusia maupun hewan-hewan dan semua tumbuh-tumbuhan yang ada. Saudaraku yang kekasih, luar biasa ya. Di sini kita melihat bahwa dosa membuat kejahatan luar biasa memuncak sampai ke hadirat Tuhan. Nah, akhirnya pasal 9 menceritakan ya, pasal 9 menceritakan dari ya, ayat yang ke 18 19 ini adalah satu generasi baru yang hidup ya, yang tinggal dari pemusnahan Tuhan terhadap seluruh ciptaannya, yaitu Nuh dan keluarganya. Ada 8 orang ya. Angka 8 berbicara tentang angka kasih karunia atau angka anugerah ya. Semua yang diciptakan Allah dari Adam sampai zaman Nuh itu sampai pada zamannya Nuh semua dibinasakan. Saudaraku, bayangin pemberitaan firman Tuhan pada masa itu yang diberitakan oleh Nuh selama 120 tahun tidak digubris oleh manusia. Sebab orang bilang ini Nuh gila kali ya.
Dari Adam sampai Nuh itu adalah keturunan Adam yang ke-10. Nggak pernah ada hujan turun dari langit. Ya, makanya mereka bilang ini Nuh kayaknya orang gila kali ya. Dalam Kejadian pasal 6, sebelum air bah ditumpahkan Tuhan, dicurahkan Tuhan ke bumi, Tuhan memberikan satu perintah kepada Nuh ya. Karena dia orang yang beroleh kasih karunia. Ya, Tuhan tidak menyembunyikan penghukumannya yang akan disampaikan kepada siapapun. Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan karena dia hidup bergaul dengan Allah, tidak bercela di antara orang sesamanya, dan dia selalu takut akan Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Tuhan bilang, kamu buatlah bahtera bla bla bla, ukurannya sekian. Ayat 22 berkata apa? Nuh melakukan semuanya itu tepat, tidak kurang tidak lebih. Kejadian 6 ayat 22 berkata apa? Tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Saudaraku, penghukuman pasti datang ketika kita berbuat kesalahan. Ya, tapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, ya. Sehingga dia tidak dimusnahkan pada waktu Tuhan menurunkan air bah ke dunia ini. Kenapa cuma 8 orang? Sebab orang pikir Nuh ini gila. Dari Adam sampai zamannya Nuh tidak pernah ada turun hujan. Jadi ketika Nuh ya dengan taat ya melakukan semua perintah Tuhan, mereka bilang nih Nuh kayaknya orang gila. Nggak pernah ada hujan kok dibikin bahtera di atas gunung lagi ya. Tapi pendek cerita di situ Tuhan membinasakan generasi dari Adam sampai Nuh. Dan ayat 18 Kejadian pasal 9 sampai ayat yang ke-20 ya, sampai ayat yang ke-18 dan 19 muncul generasi baru yaitu Nuh dan keluarganya. Yang pertama kita bahas adalah orang percaya versi Nuh ya. Ayat 20 demikian bunyi firman. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Saudara, Kitab Kejadian pasal 19 ayat yang pasal 9 ayat 19 memberikan informasi setelah air bah, orang pertama di muka bumi yang memiliki profesi ya, orang pertama di muka bumi yang memiliki profesi sebagai pengusaha anggur. Kalau saya katakan oke lah, saya bilang dulu dia petani anggur adalah Nuh ya. Setelah air bah ada satu generasi muncul, Nuh dan anak-anaknya. Siapa Nuh? Kita lihat informasi ayat 20 berkata apa? Dialah mula-mula yang menjadi petani anggur. Saudaraku, Nuh orang pertama yang menjadi petani anggur di bawah alam semesta, di bawah kolong langit ini setelah air bah. Kemudian kita lihat ayat 21. Apa informasi yang diberikan oleh ayat 21? Kita baca. Ya, saya baca lagi dari ayat 20. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi dia profesinya adalah petani anggur. Ayat 21 bagian A kita perhatikan. Setelah ia minum anggur, di situ ada koma. Kita berhenti sejenak saudaraku ya. Ayat 21 bagian A, setelah ia minum anggur. Itu berarti apa? Usaha, profesi yang ditekuni Nuh, ternyata dia mengalami suksesi ya, atau dengan kata lain dia mengalami successful, diberkati Tuhan luar biasa. Nuh maaf, bukan Ayub tetapi Nuh diberkati Tuhan luar biasa. Dia orang pertama yang menyandang profesi petani anggur ya. Kalau disesuaikan dengan era sekarang adalah seorang pengusaha di bidang minuman ya, soft drink, minuman ringan ya, petani anggur ya. Dia mengalami suksesi. Makanya ayat 21 bagian A memberikan informasi setelah ia minum anggur. Itu berarti dia mengalami successful, berhasil dalam profesinya, berhasil dalam usahanya. Tetapi, nah ini ada tetapinya saudaraku ya. Ayat 21 menceritakan keberhasilan daripada Nuh. Tetapi apa yang menjadi penyebab Nuh menjadi berhasil? Kita lihat, kita mundur satu pasal. Kejadian 8 ayat yang
20. Ya, kita lihat. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. Nah, di sini kita lihat Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Ini merupakan kunci pertama. Ada beberapa kunci, ya. Seorang apapun profesi yang ditekuni, kalau berhasil, pertama, dia pasti seorang yang memiliki skill, ya, memiliki keahlian di bidang yang dia tekuni, ya, yaitu profesi, menyangkut profesi. Tapi saudara tahu, sebenarnya kunci keberhasilan daripada Nuh, Kejadian 8 ayat 20, ini anak kunci pertama atau kunci keberhasilan daripada Nuh. Setelah, ya, saya bacakan dulu, baru akan saya menerangkan. Kejadian 8 ayat ke-20 memberikan informasi sebagai berikut. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan, ya, membangun mesbah setelah Nuh luput dari penghukuman Allah atas seluruh muka bumi. Nuh keluar dari bahtera. Setelah dia keluar dari bahtera, ayat 20 memberikan informasi yang pertama-tama, the first, yang pertama-tama dilakukan, dia membangun mesbah, ya. Mesbah bicara apa? Mesbah berbicara tentang tempat untuk membakar korban sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Saudaraku, saya baca terus, ya. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Saudaraku, setelah air bah surut kering bumi ini, pertama-tama dilakukan Nuh sebelum dia melakukan aktivitas yang lain, ya, menyandang profesi sebagai seorang petani atau pengusaha anggur, dia membuat mesbah. Dia memberikan korban-korban kepada Allah, ya, korban sebagai ucapan syukur, ya. Nah, kita lihat ayat 21, ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Dia nggak ngomong sama Nuh, ya. Tuhan monolog, ngomong dalam dirinya sendiri, ya. Dia berkata begini, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudaraku, kita lihat sebelum Nuh menjalankan, ya, menyandang mengemban profesinya sebagai seorang petani anggur. Kalau disesuaikan dengan era sekarang, dia profesinya adalah seorang pengusaha anggur. Yang pertama-tama dia bangun adalah mesbah. Kemudian dia membakar korban-korban persembahan. Dan saudara tahu informasi yang diberikan ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahannya, harum baunya menghiasi hadirat Tuhan. Tuhan berkata, dia tidak akan murka lagi dan membinasakan umat yang ciptaannya dan segala ciptaan yang lain. Saudara tahu, Markus 1 ayat 35. Sebelum saya menjelaskan kunci keberhasilan daripada Nuh, Markus 1 ayat 35. Perhatikan ini, saudara, ya, perhatikan, ini penting. Markus 1 ayat 35, demikian bunyi firman Tuhan. Pagi benar, perhatikan, pagi benar, ya, waktu hari masih gelap, fajar belum menyingsing, matahari belum keluar, ya. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku, kita lihat. Pagi benar Yesus, masih gelap hari, fajar belum menyingsing. Apa yang Yesus lakukan? Dia bangun, ya. Dia pergi ke satu tempat yang sunyi, ya. Dia pergi ke bukit untuk berdoa. Saudara tahu? Kunci keberhasilan Nuh, dia membangun mesbah dengan Tuhan, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan, ya, aplikasi sekarang
terhadap kita. Bagaimana dengan kita? Adakah ketika kita bangun pagi kita membangun mezbah doa dengan Tuhan? Bangun mezbah doa, saudara. Nuh lakukan itu, berhasil dalam profesinya. Yesus melakukan pagi-pagi buta, hari masih gelap, fajar belum menyingsing. 3,5 tahun berhasil pelayanan Yesus mengemban misi sorgawi, penyelamatan manusia dari dosa, dari pembinasaan kekal. Maka kita boleh menjadi anak-anak Tuhan semata-mata karena pertolongan Tuhan. Bangun mezbah doa, saudara. Ya, bangun mezbah doa. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan kita. Saya maju terus, ya. Kejadian pasal 21 ini, ya. Pasal 9. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-21 bagian B. Mabuklah ia. Nah ini, saudara, ya. Seringkali banyak orang percaya seperti Nuh. Berhasil, ya. Sebelum berhasil, ya, baik dalam karir, baik dalam usaha, sebelum berhasil rajin berdoa. Begitu sukses lupa berdoa. Nuh menikmati kesuksesan dengan cara yang salah. Seharusnya orang yang berhasil dia mengucap syukur kepada Tuhan atas keberhasilannya. Saudaraku, dalam Efesus 5 ayat yang ke-18, mari kita lihat, ya. Efesus 5 ayat yang ke-18. Kita lihat referensinya. Efesus 5 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan, ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu, ya, penuh dengan roh. Saudaraku, betapa banyak orang percaya sebelum berhasil dalam bidang-bidang yang mereka tekuni, rajin berdoa, ya, rajin mengikuti persekutuan doa. Ada mezbah keluarga, ikut persekutuan doa, ibadah dia rajin ikut. Tetapi begitu sukses, berhasil, lupa menikmati keberhasilan. Nuh mabuk oleh air anggur. Harusnya kita tidak boleh mabuk oleh air anggur, tetapi tetap kita penuh dengan roh. Ciri-ciri orang penuh dengan roh, ada ucapan syukur dalam hidupnya. Dia selalu membangun mezbah doa. Saudara, jangan mabuk dengan keberhasilan sehingga kita tinggalkan jam-jam doa dan jam-jam kebaktian, jam-jam ibadah di mana kita mampu bergaul intim dengan Tuhan, mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, keberhasilan yang kita alami. Ya, jangan seperti Nuh. Orang Kristen versi Nuh lupa mengucap syukur ketika mengalami successful dalam bidang-bidang yang mereka tekuni. Ayat yang bagian yang terakhir, dan ia telanjang dalam kemah. Saudara tahu? Telanjang di dalam kemahnya, untung nggak di luar kemah, saudara. Ya, telanjang dalam kemahnya. Artinya apa? Segala aktivitasnya, orang yang menikmati keberhasilan, kenikmatan dalam keberhasilan yang mereka alami tidak dianggap oleh Tuhan, tidak diperhitungkan. Kenapa? Nggak ada upah, salah menikmati kesuksesan yang mereka alami. Jangan sampai kita seperti langkah Nuh bagus membangun mezbah, korban-korban dinaikkan, ya. Tetapi sangat sayang ketika dia menikmati kesuksesan, dia minum sampai mabuk. Betapa banyak orang mabuk artinya lupa diri, nggak sadar. Haleluya. Semoga kita, ya, mengikuti langkah-langkah awal Nuh, tapi langkah yang terakhir jangan sampai salah, ya. Ada pujian berkata, bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah yang terakhir. Ya, saya nggak akan teruskan, ya. Tapi bukan berarti langkah pertama tidak penting, tetapi hati-hati. Langkah pertama seringkali membuat kita begitu mengalami keberhasilan, kita lupa mengucap syukur kepada yang memberi keberhasilan, yaitu Tuhan. Puji Tuhan, versi Nuh adalah orang percaya yang lupa mengucap syukur dengan keberhasilan yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Sebelum saya akhiri renungan kita ini, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudaraku,
versi Nuh. Ingat, teladani apa yang ada yang dimiliki oleh Nuh. Jangan lakukan apa yang salah yang dia lakukan. Tunjukkan bahwa ada manusia yang kali kelemahannya seperti itu. Waktu dia berhasil rajin berdoa. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan ubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Apapun yang kita lakukan, sepanjang kita mengikut arahkan Tuhan, pasti berhasil. Seperti yang dialami oleh Nuh. Kita manusia lemah adanya. Jangan sampai kita lupa membangun mezbah doa terus. Supaya ketika kita berhasil, kita tidak lupa mengucap syukur kepada Allah memberikan keberhasilan dalam profesi kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan ubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Bagi orang anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Haleluya, haleluya. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, bagi orang percaya tiada yang mustahil sepanjang kita membangun mezbah dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi yang indah ini. Oleh karena Engkau sudah menjaga, pelihara, lindungi kami, bagaikan menjaga biji matamu. Terlebih kami sudah menikmati hari yang baru, merasakan hadir atau udara yang segar, terlebih menikmati hadirmu yang luar biasa. Terlebih kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu. Inilah akan menjadi pendorong kami di sepanjang hari ini. Kami semakin giat melakukan apapun profesi yang kami sandang. Terima kasih Bapak. Kami percaya kalau Nuh berhasil dalam profesinya, demikian juga kami boleh berhasil
sepanjang kami membangun keintiman dengan Tuhan, membangun mesbah doa. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini, di berbagai aktivitas kami yang berbeda-beda. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita ketemu lagi besok pagi dalam orang versi yang berikutnya. Haleluya, amin.